Kalau tadi bicara mengenai aim high, ya mungkin pertanyaan agak klise. Waktu kecil, ya cita-citanya tuh ingin jadi apa? Dan apakah ada pengaruh orang tua di sini? Biasanya kalau orang tuanya guru, ingin anaknya kan juga Ya, harus dari secara akademis ya harus yang paling tinggi. Dan ya. apakah itu memiliki pengaruh yang besar terhadap pilihan hidup Anies sekarang ini? Saya tuh kepengen gini. Saya belum tahu mau jadi apa waktu itu. Tapi saya ingin kira-kira yang saya kerjakan bisa meraih 3 kriteria ini. Itu dari zaman kuliah. Satu, apapun yang saya kerjakan memberikan kesempatan untuk intellectually growing. Terus yang kedua, kira-kira bisa saya menjalankan kewajiban untuk lingkungan, untuk keluarga, mandiri. Terus yang ketiga, punya dampak untuk lingkungan. Nah, waktu itu yang sempat kebayang adalah bekerja sebagai dosen misalnya. Itu 3 itu dapat tuh. Atau bekerja di foundation itu terbayang tuh, itu bisa insya Allah menjalankan 3 itu. Dan itu yang kemudian jadi pegangan. Tapi saya itu ingat ini, Des, pernah dengar ya Stanislavski? Stanislavski itu I like the way he said it. Dia bilang gini katanya, dia menyukai kekuatan itu pada aktor, bukan pada peran. Lihat sebuah perhelatan drama, ini kan seorang dramawan ya, sastrawan, playwright. Ada aktor yang ketika memainkan sebuah peran mempesona, tapi diganti peran lain, mendadak dia hilang pesonanya. Berarti kekuatan dia ada pada perannya, bukan pada si aktornya itu sendiri. Nah, saya itu merasa that's very true gitu. Kita itu harus membuat diri kita itu solid. Mau dikasih peran apapun, do well gitu. Saya makanya cita-citanya itu bukan profesi gitu. Mau berperan jadi apa? Peranku boleh-boleh ganti-ganti. Tapi yang hari constant, ini it's you. Hari ini saya rektor, hari ini saya di Indonesia mengajar. Hari ini saya itu adalah role yang saya harus lakukan. Tetapi kekuatannya tidak pada role itu. Nah, di bangsa ini sekarang, kalau kita bicara cita-cita, sering kita role-nya yang kita bicarakan, bukan kekuatan aktornya. iya. Misalnya kemarin bisa jadi pengamat politik, gitu, Bisa, ya. ya. Tapi sekarang juga bisa jadi. Exactly. Jadi justru kekuatan itu, kalau menjadi seorang pengamat politik, be a smart one. Buat analisa-analisa yang membukakan sisi lain dari sebuah fenomena, sehingga orang tercerahkan, tercerdaskan, dan dengan begitu apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan membekas. Tadi Anies mengatakan bahwa waktu kecil orang tua mendorong supaya melakukan kegiatan lain. Jadi Anies terbiasa berorganisasi lah istilahnya. Jadi memiliki peran dalam konteks leadership ya. Tapi menurut Anies sendiri dan bagaimana memupuknya menjadi seorang leader, siapa kira-kira yang selama ini menuntun Anies untuk memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu? Menurut saya pelajaran leadership paling besar itu ada di rumah. Ayah saya a good leader, baik di rumah maupun di tempat kerjanya. He is a leader di sana. Dan dari situ saya mendapatkan value itu. Ibu juga begitu. Leadership itu bukan pengetahuan, tapi leadership itu adalah satu karakter yang ditumbuhkan dan latihannya dari awal. Saya beruntung karena dapat kesempatan untuk menumbuhkan potensi itu, dan itu tumbuh agak awal waktu itu, sehingga waktu masih kecil udah bikin organisasi lalu aktif. Tapi jangan lupa bahwa tidak ada yang membuat seseorang menjadi leader adalah hadirnya follower. Itu saja, nggak lebih. Jadi begitu, makanya bukan karena karisma, bukan karena kecerdasan, karakter. Itu adalah ciri leader yang baik gitu. Tapi yang membuat orang jadi leader itu adalah hadirnya follower. Di sini menurut saya yang seringkali kita lupa, seakan-akan menjadi pemimpin itu menjadi yang di depan. Menjadi pemimpin itu adalah berbagi ide, berbagi gagasan dengan teman-teman yang lain, lalu gagasan itu diterima sebagai sesuatu yang baik lalu dikerjakan sama-sama. That's leadership. Nah, jadi tidak harus memiliki suatu posisi jadi pemimpin di sebuah perusahaan atau CEO dan lain betul. sebagainya. Nah, itu begitu kalau ada kompetensi ditambah otoritas, maka itu akan powerful. Karena
seringkali yang punya otoritas nggak punya leadership, oke? Tapi yang punya leadership nggak punya otoritas gitu. Tapi kalau itu ada, luar biasa. Nah, saya kebetulan ingat nih soal tantangan. Waktu masih kecil, ini pernah ibu saya cerita, bude saya yang cerita, bukan ibu saya. Saya itu pernah satu ketika masih kecil dikeroyok sama teman-teman sekampung. Ya, dipukulin rame-rame. Pada masa itu, masa nakal saya itu sampai dengan SD kelas 2 itu saya memang agak sulit dikendalikan gitu ya. Nah, kemudian ibu saya itu pulang masuk ke rumah, air matanya tuh ngembang gitu. Kenapa? Itu si Anis di depan lagi dipukulin gitu. Oh ya, terus? Ya dilihat aja dari jauh. Jadi ibu itu menyaksikan saya dipukuli rame-rame, dilihatin dari jauh dan tidak berbuat apa-apa gitu. Terus kenapa? Nah, di situ ibu bilang biar Anisnya belajar, biar diselesaikan masalah itu sendiri. Tapi dia hanya melihat dari jauh, memastikan kira-kira tidak luka atau tidak parah gitu. Seringkali kan kita kalau bicara nyiapin leader, pendidikan segala kan diproteksi, bukan? Begitu banyak perlindungan, jauh dari masalah ini, biarin aja, hadapin tuh semua masalah. Digebukin banyak orang, so what? Nanti seumur hidup dia akan ngadepin masalah kok. Dia hari ini tonjokin pakai tangan, besok tonjokinnya pakai apa aja, macam-macam. Dari cerita ini, dari fitnah, dari hantaman, macam-macam. Memangnya mau dibelajarkan itu kapan? Tahun depan? Nggak bisa, let them learn. Nah, jadi leadership development itu sesuatu yang kita harus alami, kita kembangkan, dan itu part of upgrowing gitu. Iya, pengalaman. Ada yang mengatakan bahwa what doesn't kill you make you stronger. Yeah, it is now a song too.